Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yuris Nasri di video pembelajaran konsep dasar IPA di SD. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang struktur dan fungsi tubuh hewan baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah, serta peran hewan bagi kehidupan manusia. Jaringan A. Jaringan epitel. Ciri-ciri umum jaringan epitel adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel penyusun saling berkaitan erat sehingga membentuk lapisan sel. Yang kedua, bentuk sel dan bentuk inti bervariasi. Yang ketiga, mempunyai lamina basalis. Yang keempat, mempunyai permukaan sel yang disediakan dengan fungsinya. B. Jaringan ikat atau konektif. Dalam jaringan ikat terdapat serabut kolagen, elastik, dan retikulum. Sel-sel yang terdapat pada jaringan ikat antara lain fibroblas, makrofag, sel mast, sel plasma, sel adipose, dan leukosit. Jaringan pengikat dengan sifat khusus terdiri dari jaringan adiposa, jaringan elastis, jaringan hematopoietik, dan jaringan mukosa. Dan yang C adalah jaringan otot. Yang pertama yaitu otot rangka, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot polos. Yang D adalah jaringan saraf. Jaringan saraf merupakan jaringan khusus yang membangun sistem saraf. Pada hewan vertebrata, jaringan saraf didistribusikan seluruh tubuh sebagai suatu jaringan komunikasi yang terpadu. Jaringan saraf terdiri atas dua macam sel, yaitu sel saraf neuron dan sel jaringan antar sel, yaitu neuroglia. Selanjutnya yaitu organ dan sistem organ. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri atas sebuah saluran panjang disebut saluran alimentari, serta organ terkait seperti hati, kandung empedu, dan pankreas. Saluran pencernaan makanan berawal dari mulut. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi. Sistem sirkulasi terdiri dari jantung, merupakan darah. Jantung merupakan sebuah organ kuat dengan besar sekitar kepalan tangan, terletak tepat sebelah kiri tangan di antara paru-paru. Jantung bertindak sebagai dua pompa terkoordinasi yang mengirimkan darah ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu sistem respirasi. Udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut, dari lubang hidung menuju rongga hidung yang terbuka dalam tenggorokan dan bergabung dengan faring menuju ke belakang. Faring merupakan pipa yang berbentuk corong yang memanjang ke bawah leher. Yang keempat yaitu sistem kekebalan dan limfatik. Sistem pertahanan tubuh yang mampu beradaptasi ini berpusat pada sel darah putih, khususnya yaitu limfosit atau sel imun utama, memiliki inti sel besar yang hampir mengisi seluruh sel, berupa sel B atau T, tergantung pada perkembangan sel. Sel ini bereaksi terhadap serangan berbagai macam sel mikroorganisme. Yang kelima yaitu sistem ekresi. Sistem ekresi terdiri dari sepasang ginjal, sepasang ureter, satu kandung kemih, dan satu uretra. Saluran komponen ini menjalankan fungsi sistem ekresi, yakni mengatur volume dan komposisi cairan tubuh, memindahkan zat sisa dari darah, serta membuang zat sisa dan kelebihan air dari tubuh dan berbentuk urin. Yang keenam yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan sistem yang terdapat dalam tubuh dan berfungsi untuk mengkoordinasikan aktivitas tubuh, atau misalnya pencernaan, metabolisme, dan lain-lain. Komponen utama dalam sistem endokrin yaitu pituitari atau hipofisis, tiroid, pankreas, dan kelenjar penghasil hormon lainnya. Yang ketujuh yaitu sistem reproduksi. Termasuk sistem utama dalam tubuh, merupakan sistem yang sangat berbeda di dua jenis kelamin dan satu-satunya yang belum bekerja sampai pubertas tiba. Sel kelamin pria menghasilkan kelamin gamet atau sperma. Tidak seperti perkembangan sel telur wanita yang terjadi dalam siklus dan berhenti saat menopause. Bukan, reproduksi sperma terus berlanjut tetapi berkurang seiring dengan penuaan.
Yang kedelapan yaitu sistem saraf. Sistem saraf terdiri atas 3 komponen yang dikelompokkan berdasarkan anatomi dan fungsinya. Sistem saraf pusat atau CNS (Central Nervous System) adalah pusat struktur dan mekanisme tubuh. Sistem ini terdiri atas sistem otak dan saraf utamanya, sumsum tulang belakang yang mengandalkan dalam tulang belakang. Yang kesembilan yaitu sistem integumen, merupakan sistem perlindungan terhadap cedera, mekanis vaksin dan pengering. Komponen utama dalam sistem ini adalah kulit dan aksesorisnya, misalnya seperti rambut, kuku, dan kelenjar kulit. Yang ke-10, sistem kerangka, merupakan sistem yang terpenting dalam sistem penggerakan serta penopang dan perlindungan tubuh. Sistem kerangka juga berfungsi untuk melindungi organ-organ vital tubuh seperti jantung, hati, lambung, otak, dan lain-lainnya. Yang ke-11 yaitu sistem otot. Sistem otot dan sistem rangka sangat berkaitan erat karena otot yang ada di dalam tubuh berfungsi untuk menggerakkan atau lokomosi. Selanjutnya yaitu peran hewan bagi manusia. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan, salah satu manfaat hewan bagi manusia adalah menghasilkan bahan pangan. Manusia harus tetap makan agar tetap hidup. Salah satu bahan pangan diperoleh dari hewan, contohnya yang sering kita temukan daging sapi, daging ayam, ikan, dan telur ayam adalah makanan yang berasal dari hewan dan yang memiliki gizi berlimpah. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Yang pertama, pakaian dari bahan wow yang dihasilkan dari bulu domba. Yang B, bahan pakaian sutra berasal dari ulat sutra. Yang C, kulit hewan seperti kulit sapi dan domba juga dapat dijadikan bahan membuat alat musik tradisional. Nah, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.